Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kecepatan, waktu, kemudian ada jarak. Nah, sekarang kita selesaikan itu jika kita menemui soal yang berhubungan dengan masalah kecepatan, jarak, dan waktu. Masih ingat kan bahwa jarak itu adalah panjang sebuah lintasan. Biasanya ciri-cirinya itu satuannya itu menggunakan kilometer, hektometer, desimeter, meter, senti, dan lain-lain. Kemudian ada waktu tentu satuannya ada jam, menit, maupun detik. Nah, sekarang kalau kecepatan itu kan rata-rata ya, jadi satuannya biasanya ada kilometer per jam, ada meter per menit, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas mengenai soal yang berhubungan dengan ketiganya. Untuk rumusnya biasanya menggunakan segitiga seperti ini ya, ada JKW. Nah, ini jarak itu kita kenal juga sebagai S. Kemudian waktu dikenal juga sebagai T. Kemudian kecepatan dikenal juga sebagai V besar ya. Terserah kita lebih nyaman menggunakan yang mana, VST atau JKW gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Misalkan kita menggunakan seperti ini kan. Jarak. Nah, kalau yang diketahui yang ditanyakan adalah kecepatan, maka berarti kita harus caranya adalah jarak ini dibagi dengan waktu. Ini kan per ini, berarti kan dibagi ya. Kemudian kalau ini ada, saya buatkan lagi J K W. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, ini kan jarak ya, ini kecepatan, maka yang dikerjakan adalah jarak dibagi kecepatan ya. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, berarti rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan ini ya, karena ini per ini kan, jadi harus hafal segitiganya JKW ini. Dan kalau yang ditanyakan adalah jarak, ada segitiga lagi, yang ditanyakan adalah jarak, maka kecepatan dan waktu ini kan tidak dibagi ya, maka dikalikan, karena sejajar ya, dikalikan. Nah, kita lebih enak menggunakan yang mana, bebas saja ya. Nih, saya lanjutkan. Contohnya yang ditanyakan adalah kecepatan. Kalau ditanyakan kecepatan berarti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ini harus hafal ini kan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak, maka kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, maka adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, gitu aja. Sebenarnya ada cara gampang ketimbang kita menghafal rumus seperti ini, tapi nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Saya kasih contoh soal nih. Bima mengelilingi lapangan sejauh 300 meter. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus mendefinisikan apa saja komponen dalam soal. Meter, kalau satuannya meter, berarti itu tentu adalah jarak ya. Kita langsung diketahui jarak
300 meter. Ya. Kemudian Bima mengelilingi lapangan jauh 300 meter dalam waktu 10 menit. Nah, sudah diketahui. Berarti yang diketahui di situ adalah jarak dan waktu. Waktunya berapa? Ya 10 menit tadi, dalam waktu 10 menit. Menit kan satuan dari waktu. Maka di sini tulis waktu 10 menit. Berapa kecepatan Bima berlari? Nah, tidak ingat bahwa mencari kecepatan berarti rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita hanya menempelkan saja di sini. Ya, hanya menempelkan. Jarak kita tempelkan sekarang. Jaraknya ada 300 kan? Tulis di sini 300. Meternya jangan lupa. Kemudian per. Waktunya berapa tadi? 10. Tulis 10 menit. Ya, baru dibagi 300 dibagi, saya ganti aja 300 per 10, ini 300 meter, ini menit. Nah, 300 dibagi 10 adalah 30. Satuannya apakah ini beda? Tulis semua meter per menit, kan beda ini ya. Nah, itu mengenai jarak. Jadi kecepatan. Jadi kecepatan Bima berlari adalah 30 meter per menit. Artinya setiap 1 menit Bima dapat berlari sepanjang 30 meter. Saya lanjut contoh soal berikutnya. Setiap hari ayah berangkat kerja naik sepeda motor pada pukul 06.30 dan sampai kantor pukul 07.30. Nah, ini waktunya yang mana? 06.30 atau 7.30? Ini bukan waktu, ini menunjukkan jamnya. Dia jam dia berangkat atau jam tiba ya. Jadi itu kita mencari waktu dulu. Nah, karena berangkatnya jam 06.30 dan sampainya jam 7, kita cari waktunya dulu. Maka jam 6.30 sampai jam 7 waktunya berapa lama? Ya 30 menit ya, 30 menit berarti waktunya itu 30 menit. Kemudian sepeda motor ayah melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kecepatannya tulis di sini 60 km per jam. Nah, ini saya tulis tadi waktu ya 30 menit. Nah, pertanyaannya berapa jarak rumah dengan kantor? Nah, jarak rumah dengan kantor, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, berarti kita tinggal menempelkan saja pada rumus tersebut. Kecepatannya adalah, saya tulis lagi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau V kali T juga nggak apa-apa, atau V kali T. Nah, sekarang tinggal menempelkan. Kecepatannya adalah 60 km per jam dikali waktunya. Karena ini adalah jam, maka yang 30 tadi juga harus dibuat jam. Kan satuannya harus sama. 30 menit itu ada berapa jam? Ya, setengah jam. 1/2 jam. Nah, baru dikalikan 60 kali 1 sama dengan 60. Kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, sekarang satuannya menggunakan yang mana? Nah, kan ini ada satuan jam, kita coret sama kan jam. Nah, tinggal tersisa satuan kilometer, tempelkan di sini. Jadi jaraknya adalah 30 km. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi contoh soal yang lain. Jarak rumah Santi
ke rumah Salma adalah 76 km. Jaraknya ya, kita tulis jarak sama dengan 76 km. Santi ke rumah Salma mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 38 km per jam. Nah, kecepatannya langsung tulis. Kecepatan sama dengan 38 km per jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan Santi tiba di rumah? Yang ditanyakan adalah waktu ya, namun satuannya harus menggunakan menit bukan jam gitu ya. Di video sebelumnya sudah kita belajar mengenai hubungan antara satuan ya, merubah jam menjadi menit dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan lagi mencari waktu. Maka T sama dengan S bagi V, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka sama dengan jaraknya kita tempelkan saja. Jaraknya tadi adalah 76. Satunya jangan lupa ditulis, harus ditulis. Kemudian kecepatannya adalah 38 km per jam. Nah, ada satuan yang sama ini kan, kita coret. Tinggal tersisa jam, berarti yang dipakai adalah jam. Maka tinggal 76 dibagi 38, ada 2 jam. Sudah selesai? Belum. Ini waktunya betul 2 jam, namun di soal yang diminta adalah menit. Maka jamnya harus kita rubah menjadi menit. 2 jam ada berapa menit? Nah, tinggal mencari. Kalau 1 jam itu ada berapa? 60 menit. Sekarang kalau 2 jam berarti ada 120 menit. Jadi jawabannya adalah 120 menit. Sekian videonya mengenai masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nanti akan ada lagi video mengenai kecepatan namun dengan soal yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.